Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan saya Iwan Sunhani, mahasiswa semester 2 Magister Administrasi Publik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan ini saya ingin mencoba untuk mempresentasikan sebuah analisis kebijakan pemerintah tentang pemilihan kepala desa. Namun sebelum membahas hal tersebut, ada baiknya kita terlebih dahulu kita ucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat Allah saya dapat menyelesaikan video ini meskipun dalam kondisi yang tidak fit. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Ayu. Terima kasih Ibu Dr. Ayu yang selaku dosen mata kuliah kebijakan publik yang telah memberikan bimbingan kepada saya. Dan terima kasih juga untuk teman-teman mahasiswa yang telah memberikan bantuan kepada saya. Kenapa yang saya angkat pada kesempatan ini adalah mengenai pemilihan kepala desa, karena itu isu terhangat yang saat ini dapat saya ambil sebagai salah satu bagian dari proses pilkades itu, sebagai panwas pilkades di salah satu desa. Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 Tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Itu ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020. Pandemi COVID-19 berakibat pada seluruh sendi kehidupan, terkecuali peraturan-peraturan yang menjadi acuan kehidupan bermasyarakat dan negara. Pemilihan kepala desa yang diatur dengan peraturan Menteri Dalam Negeri tentang pilkades pun harus diubah menyesuaikan perkembangan yang ada demi keselamatan masyarakat dan lancarnya perhelatan politik desa yang periodik dan wajib dilakukan. Untuk itulah Permendagri nomor 72 2020 ini diterbitkan. Sejatinya peraturan tentang pilkades ini sudah tertuang dalam Permendagri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Namun ini perlu disesuaikan dengan dinamika sosiologis akibat bencana alam COVID-19. Dengan demikian terbitlah Permendagri 72 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 12 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Permendagri nomor 72 tahun 2020 ini kalau dilihat dari teori Redland memiliki ambiguitas yang sedang, sementara tingkat konflik tergolong tinggi, sehingga dapat dikategorikan sebagai implementasi kebijakan secara politik. Permendagri nomor 72 tahun 2020 telah ditindaklanjuti oleh daerah-daerah, khususnya pemerintah kabupaten, dengan terbitnya peraturan tingkat daerah. Contohnya untuk Kabupaten Serang yang diterbitkan berupa Peraturan Bupati Serang nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa, yang kemudian diubah dengan Peraturan Bupati Serang nomor 13 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Serang nomor 3 tahun 2021 tentang pedoman pemilihan kepala desa.
Kebijakan tentang pilkada ini selayaknya dijalankan dengan mekanisme top down, harus dipaksa, tidak bisa menggunakan metode bottom up. Kenapa harus top down? Karena kebijakan ini di awal sempat menuai kritik dari elemen masyarakat karena dilaksanakan tengah pandemi COVID-19 yang tak kunjung reda, di mana pandemi COVID-19 ini justru oleh pemerintah dijadikan alasan untuk meniadakan pilkada tahun 2022 yang diundur ke tahun 2024. Pemilihan kepala desa 2021 akan diadakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan waktu yang berbeda-beda di tiap kabupaten. Khusus di Provinsi Banten diikuti oleh 4 kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak, Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang. Kabupaten Pandeglang menjadi kabupaten yang pertama yang akan melaksanakan Pilkades tahun 2021 ini. Awalnya di bulan Juni, namun kemudian diundur ke tanggal 18 Juli 2021 dan akan diikuti oleh 207 desa. Kemudian kabupaten kedua yang awalnya akan melaksanakan dalam waktu cepat juga adalah Tangerang, yang awalnya tanggal 4 Juli 2021 kemudian diundur ke tanggal 18 Juli 2021 dan diikuti oleh 77 desa. Selanjutnya adalah Kabupaten Serang yang semula akan melaksanakan tanggal 11 Juli 2021 tapi kemudian juga diundur pada tanggal 1 Agustus 2021 dan diikuti oleh 95 desa. Terakhir adalah Kabupaten Lebak akan dilaksanakan pada 26 September 2021 dan diikuti oleh 266 desa. Jadi pengunduran ini tentu saja berkaitan dengan perpanjangan PPKM di tiap daerah. Menurut saya kebijakan ini dapat dievaluasi dari sisi implementasi dan dampaknya, sebagaimana disampaikan Anderson. Implementasi kebijakan ini di tengah pandemi COVID-19 sejak awal sudah menuai keraguan dan kritikan dari masyarakat karena dikhawatirkan pelaksanaan pilkada ini dapat memicu ledakan pandemi lebih besar lagi dan itu akan memperpanjang penderitaan masyarakat dan semakin menyulitkan Indonesia untuk terbebas dari pandemi COVID-19. Di samping itu juga ini dianggap sebuah ambigu dari pemerintah dan dianggap juga sebagai sebuah kepentingan politik yang sangat besar karena pada saat yang bersamaan pemerintah menghapuskan Pilkada 2022 diundur ke 2024 sementara Pilkades terkesan dipaksakan di tahun 2021. Tiga dari 4 kabupaten di Provinsi Banten terbukti telah melakukan penundaan terhadap jadwal Pilkades ini yang awalnya ya bulan Juni, di awal Juli, kemudian mundur ke pertengahan Juli dan bahkan untuk Kabupaten Serang mundur sampai ke bulan tanggal 1 Agustus 2021. Harapan saya dengan diimplementasikannya kebijakan pemerintah kepala desa ini dapat berjalan dengan aman, tertib, lancar dan sukses mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin desa yang kompeten dan amanah dalam mengemban jabatan 6 tahun sebagai kepala desa dan tidak menjadikan klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Semoga pandemi COVID-19 dapat segera berlalu dari bumi pertiwi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.